Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Kausa Kesing Andito dan juga teman-teman saya itu Bella Abdi Gustina, Nathan Salon, dan juga Tristan Nizlima. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan teori-teori sosial. Evolution theory atau dibilang teori evolusi. Teori evolusi adalah teori yang paling awal dalam sosiologi, didasarkan pada karya Auguste Comte dan juga Herbert Spencer. Teori ini memberikan keterangan yang memuaskan tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan tumbuh. Auguste Comte menggambarkan bahwa pemikiran manusia berkembang melalui 3 tahap. Pada tahap teori evolution menganggap masyarakat sebagai perkembangan dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Mereka percaya bahwa masyarakat yang berada pada tahap pengembangan yang lebih maju akan lebih progresif dan pada masa-masa lainnya. Teori evolusi cenderung bersifat esoteris karena mereka menganggap masyarakat modern lebih hebat daripada masyarakat sebelumnya. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang merupakan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui mencapai perubahan yang diinginkan, seperti unilateral theories of evolution, universal theory of evolution, dan juga multi-theories theories of evolution. Kelemahan dan kelebihan teori evolusi ini yaitu kita melihat kelemahan teori evolusi yaitu data yang menunjang penentu tahap masyarakat dalam rangkaian tahap seringkali tidak cermat. Dengan demikian, tahap suatu masyarakat ditentukan sesuai dengan tahap yang dianggap paling cocok dengan teori. Urutan tahapan tidak sepenuhnya tegas karena beberapa masyarakat mampu melangkahi beberapa tahap antara dan langsung ke tahap industri dan atau tahap komunis, serta beberapa masyarakat lainnya bahkan mundur ke tahap dahulu. Dan pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir ketika masyarakat telah mencapai tahap akhir. Tampaknya merupakan pandangan yang naif jika perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan. Apakah ini dapat diartikan bahwa setiap rancangan perubahan akan memiliki titik akhir? Menurut Andreas Rosso, teori ini memaksakan agar tahapan-tahapan yang ada ini dapat dipenuhi secara nggak dapat dikatakan sekali mengada-ngada akan tahap dan menjelaskan data yang dipaksakan. Walaupun demikian, teori evolusi masih mengandung banyak deskripsi yang cermat. Banyak masyarakat telah berada di masa sederhana ke masa kompleks. Sampai batas-batasnya tertentu, memang ada tahap-tahap perkembangan dan pada setiap tahap berbagai unsur budaya terkait dalam sisanya terintegrasi. Kelebihannya yaitu memberikan penjelasan yang memuaskan bagi para penuntutnya. Hal ini terjadi karena teori ini mampu menjelaskan perubahan yang terjadi melalui tahapan yang didukung pada datanya pada setiap tahapan yang ada, dan hal ini akan lebih meyakinkan dan mampu memberikan penjelasan yang rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan Salon Siombing dengan NIM 198962. Saya akan menjelaskan mengenai konflik teori. Pengertian. Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Penyebab konflik. Karena ada kelas-kelas dalam masyarakat di mana terjadi ketidaksetaraan sosial yang tinggi antara kaum borjuis dan proletar. Fungsi konflik untuk mencapai keadilan dan kemakmuran di dalam masyarakat diperlukan revolusi kelas. Revolusi ini bisa melakukan dengan cara kekerasan agar terjadi perubahan drastis ke arah yang lebih baik. Faktor produksi dalam konflik. Borjuis sebagai pemilik modal memiliki kontrol penuh untuk mengendalikan roda ekonomi dan melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Tenaga kerja. Perusahaan dikendalikan sepenuhnya oleh kelas borjuis. Kaum pekerja akan tetap tereksploitasi bila tidak memiliki kesadaran untuk melakukan perjuangan kelas. Marx tidak membedakan skill setiap pekerja. Dampak konflik. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menyebabkan keretakan hubungan antara anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan perubahan kepribadian pada individu. Yang ketiga, mengakibatkan kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Yang keempat, menimbulkan dominasi atau penaklukan oleh salah satunya. Akan tetapi, ia juga melihat adanya dampak positifnya, yakni timbul gerakan sosial yang besar, revolusi, yang dapat dijadikan alat yang efektif oleh kelas proletar untuk mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Kelemahan pada teori Karl Marx. Teori kelas sosial dan konfliknya hanya relevan pada awal kapitalisme atau awal revolusi industri.
Teori ini tidak lagi sesuai dengan masyarakat industri post-kapitalis. Hal ini dikarenakan pekerja masyarakat semakin heterogen dan hak-hak dan kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Abdi Gustina dengan NIM 1908862 akan menjelaskan mengenai fungsionalis teori. Fungsionalis teori atau fungsionalisme adalah perspektif teoritis yang berfokus pada fungsi yang dilakukan dalam masyarakat oleh struktur sosial seperti intuisi, hierarki, dan norma. Dalam teori ini, fungsi mengacu pada sejauh mana aktivitas tertentu mendorong atau mengganggu pemeliharaan sistem. Selanjutnya, ciri kehidupan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Menurut perspektif sosiologi fungsionalis, setiap aspek masyarakat saling bergantung dan berkontribusi pada stabilitas dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemerintah menyediakan pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga yang pada gilirannya membayar pajak yang menjadi tumpuan negara untuk menjalankannya. Dapat disimpulkan bahwa teori ini memukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Teori postmodernisme. Menurut pendapat ahli Matthew Fitzpatrick tahun 2017 menyatakan bahwa postmodernisme adalah sebuah teori budaya yang membandingkan beberapa elemen, yaitu suatu pendekatan budaya dan sejarah melalui sebuah kritik metanaratif seperti Marxisme dan psikoanalisis yang menekankan pada representasi budaya dalam media maupun lintas media. Perhatian pada media baru yang menggambarkan beberapa kompilasi dari pengalaman kita tentang realitas, menentang subjektivitas konsep-konsep rasional dan identitas khususnya yang terkait dengan identitas manusia dan sifat manusia, serta menekankan pluralisme dalam ras, gender, jenis kelamin, dan kelas sosial. Menurut pendapat ahli, pilihan postmodernisme. Perspektif postmodernisme ialah dapat membantu kita untuk peka terhadap kemunculan rencana-rencana besar positif. Prinsip-prinsip etika positif dapat dipakai untuk menindas manusia karena martabat manusia harus dijunjung tinggi. Selain itu, postmodernisme ikut membantu membuat kita kesadaran atas sebuah cerita besar yang perlu dicurigai. Selebihnya, kelebihan dari postmodernisme terbagi menjadi beberapa poin, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kediktatoran pemaknaan. Yang kedua, anti-totaliter yang membebaskan manusia dari totalitarisme. Yang ketiga, kebebasan beragama merupakan jaminan terhadap martabat manusia yang terpenting. Kemudian yang keempat, menolak narasi besar demi narasi-narasi kecil. Kelemahan postmodernisme. Postmodernisme ternyata memiliki kelemahan dalam sebagian upaya-upayanya untuk mengkritisi paham modern. Di bawah ini merupakan beberapa poin kelemahan yang dapat diungkapkan. Yang pertama, postmodernisme butuh terhadap kenyataan bahwa narasi-narasi kecil mengandung banyak kebutuhan. Yang kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di lain pihak. Kemudian yang ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan narasi-narasi besar demi narasi-narasi kecil, padahal narasi-narasi kecil sendiri merupakan narasi dengan klaim universal. Kelemahan postmodernisme. Perbedaan postmodernisme dengan teorinya adalah postmodernisme menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Ilmu pengetahuan bagi postmodernisme bersifat relatif, tidak ada pengetahuan yang kebenarannya absolut. Dan melihat suatu peristiwa tertentu juga ketika ingin menilainya harus dilihat dari segala sisi, tidak hanya terfokus pada satu sisi tertentu. Kesimpulannya yaitu, teori perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup hampir semua aspek kehidupan dan sosial dan budaya dari suatu masyarakat atau komunitas. Tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan akan tetapi perubahan sosial mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua-dua memiliki kedekatan dengan suatu penerima dengan cara baru atau suatu perbaikan dengan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.